Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menebar ancaman bagi 200 penunggak pajak yang diputus hukum bersalah. Ratusan penunggak itu bertanggung jawab membayar pajak ke negara senilai 60 triliun rupiah. Purbaya pun memberikan waktu selama 1 minggu untuk mereka membayar kewajibannya pada pekan ini. Kendati begitu, Purbaya enggan mengungkap 200 para penunggak pajak itu. Ia hanya memastikan bila para penunggak pajak tidak segera melunasi kewajibannya dalam sepekan, kehidupannya akan susah. Dan sebaliknya, jika penunggak memenuhi kewajibannya, tak akan lagi diganggu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kata Purbaya, ia bekerja secara fair treatment. Setelah mereka sudah membayar pajak, ia berjanji tidak akan ada lagi cerita pegawai pajak memeras. Ia juga akan membuka pengaduan untuk melaporkan masalah itu. Pada tahun depan, Purbaya mengaku juga sudah memiliki daftar para penunggak pajak yang sudah inkrah. Namun untuk saat ini, ia belum mau mengungkap jumlahnya termasuk besaran utang pajaknya. Jadi kelihatannya sih sampai saat sekarang saya belum memikirkan apakah ada badan penerima negara atau belum. Apalagi mengingat orang yang ngurus itu mau pindah bentar lagi. Nanti ada tanya Pak. Jadi belum ya Mbak. Tapi itu tergantung nanti perintah presiden seperti apa. Tergantung hasil diskusi saya dengan presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat sih belum perlu sampai kita semuanya sudah stabil. Yang jelas kita akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau udah optimal, dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu. Tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki. Jadi dengan desain yang ada saya mau lihat kalau dijalankan dengan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak kita. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana. Tapi rasanya sampai sekarang belum. Yang ketiga, apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi. Yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di bulan keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh kamu lagi? Kamu mau anak kamu juga? Sebelumnya. Jangan-jangan itu karena nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya, kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan, Anda bayar pajaknya happy, ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan PPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan kementerian lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.